Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afra Zuraya dengan nomor induk mahasiswa 202030100075, Program Studi Teknologi Elektromedis, Fakultas Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila adalah lambang ideologi dari bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai moral bangsa. Penerapan tersebut ditujukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, sesama teman, terhadap pendidik dan lingkungan sekitar, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Pada era digital atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak hanya punya dampak positif tapi juga berdampak negatif, disinilah peran kita sebagai bangsa Indonesia dapat menyikapinya dengan baik, supaya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak luntur oleh zaman. Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek bagi generasi muda yaitu pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini melainkan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun dan yang akan datang agar bisa mensejahterakan. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini melainkan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Untuk selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta azas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi, terlebih yang menyangkut manusia, haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global, harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Baik, untuk selanjutnya ada materi kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek bagi generasi muda. Keterkaitan dari paradigma Pancasila Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Dampak positif dari adanya iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu hilangnya budaya tradisional, munculnya berbagai kejahatan di dunia maya. Baiklah, untuk materi ketiga yaitu sila pertama Pancasila menurut agama-agama di Indonesia.
Pertama, ada makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, beragam kepercayaan dan agama dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu, sila pertama Pancasila juga dimaknai sebagai sikap yang tidak memaksakan kepercayaan dan agama terhadap Tuhan orang lain. Selanjutnya masuk ke pembahasan sila pertama Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Yang pertama ada agama Buddha. Agama Buddha mengajarkan sikap toleran kepada agama lain. Hal tersebut dibuktikan dengan dikisahkannya tokoh Upali yang berpindah keyakinan menjadi murid Buddha. Pesan yang ditekankan oleh Sang Buddha kepada Upali tetap menghargai dan tidak mencela agama sebelumnya yang dianutnya. Dalam sejarah kekuasaan kerajaan Raja Osaka juga menerapkan model yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk saling menghargai, menghormati, dan bersikap adil kepada semua pemeluk agama yang ada di Afghanistan, Bangladesh. Selanjutnya ada agama Hindu. Dalam keyakinan Hindu Dharma, terbentuknya bangsa Indonesia didorong oleh semboyan atau nusa, satu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika di dalam segala bentuk gerakan bangsa Indonesia. Landasan filosofis tersebut merupakan aplikasi dari nilai agama. Dalam ajaran Hindu, puncak ketuhanan yang Maha Esa adalah penyatuan jiwa manusia dengan sumber yang maha kuasa. Penyatuan ini maka termanifestasi dalam bentuk kasih sayang tanpa pamrih. Dalam hal ini, umat Hindu meyakini bahwa nilai saling menghormati dan mengasihi dapat menciptakan kerukunan bersifat universal. Agama Hindu mempunyai filosofi yang berbunyi Binaika Tanhana Dharma Managrawa. Kalimat ini dicetuskan oleh Empu Tantular yang memiliki arti bahwa jalan untuk sampai kepada Tuhan berbeda, meskipun berbeda tujuannya sama, yakni sampai kepada Tuhan. Untuk selanjutnya ada agama Konghucu. Agama Konghucu mengajarkan bahwa Tuhan yang memberikan kemerdekaan, oleh sebab itu harus dijaga. Dan karena kemerdekaan tersebut, setiap orang berhak memilih agama yang diinginkannya, tanpa tekanan. Senada dengan itu, Nabi Kongzi memberikan pandangan lain bagaimana menyikapi kemajemukan yang ada di masyarakat. Umat Konghucu berpegang pada sabda dalam kitab Lunyu 1540 terkait bagaimana sikap umat Konghucu ketika mengalami perjumpaan dengan agama di luar dari mereka yang berbunyi, bila berlainan jalan suci, jangan berdebat. Dalam hubungan ini, perbedaan bukan untuk dipersoalkan, sebab perbedaan jalan suci merupakan realitas yang nyata. Sebab seringkali perselisihan yang terjadi akibat dari manusia itu sendiri, yang selalu menilai sesamanya dari perspektif diri mereka tanpa bersedia memahami perspektif orang lain. Untuk selanjutnya ada agama Kristen. Pertama, Kristen Katolik. Sila ketuhanan yang Maha Esa oleh umat Katolik dipandang sebagai titik temu dan dasar pijak bersama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain dalam menjiwai usaha bersama membangun bangsa dan negara berdasarkan keseluruhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan yang keluar sebagai perilaku publik atau umum merupakan ungkapan bersama dengan pemeluk agama lain. Itulah wujud sejauh menyikapkan sikap keberketuhanan seturut iman menurut agama masing-masing. Umat Katolik lebih bersifat terbuka dan memahami perbedaan yang ada di Indonesia sebagai karya yang diciptakan Allah dan mempererat hubungan kerukunan umat beragama. Lalu ada Kristen Protestan dengan sebuah kesaksian Alkitab yang berbicara tentang manusia sebagai citra Allah atau Imago Dei, yang artinya semua orang dengan latar belakang identitas yang berbeda hendaklah dipandang sebagai saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengasihi para muridnya. Oleh karena itu diperlukan saling asih, saling asah, saling asuh. Artinya mereka mengerti dan memedulikan termasuk saling mengenal meyakini agama atau kepercayaan masing-masing. Sebab tanpa itu mudah mencuat dugaan, rasa curiga, kesalahpahaman yang menggerogoti solidaritas yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah agama Islam. Makna Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menurut perspektif Islam adalah tauhid, yaitu Tuhan itu Esa atau satu, dan sebagai umat Islam harus mempelajari, memahami, dan memahami sifat-sifat luhur dari Allah. Kedua, peranan Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, menurut perspektif Islam dalam mewujudkan NKRI adalah agama sebagai landasan utama karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas agamanya itu Islam.
paling besar. Maka otomatis landasan agamanya harus kuat karena landasan agama yang kuat itu dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mampu memposisikan dirinya bahwa ketuhanan yang Maha Esa tersebut bukan hanya untuk mengutamakan umat Islam, tapi untuk keseluruhan masyarakat Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sehingga terciptalah baldatun thayyibatun warabun ghafar, yaitu negara yang mendapat ampunan dan rahmat Tuhan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada sila kedua Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Untuk pembahasan pertama, ada sila kedua Pancasila secara umum. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil serta beradab. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sendiri mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungannya. Lalu ada sila kedua Pancasila menurut agama Islam. Setiap elemen bangsa semestinya memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para founding fathers yang kemudian sering disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Sehingga pada hakikatnya, Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstruksi relasi kemanusiaan hablum minannas berbasis kearifan, kecerdasan, dan cinta kasih dengan sesama dalam multikulturalisme. Jelas bukan dilandasi oleh kebencian atau dendam, seperti tidak mendisparitaskan status perbedaan agama, etnis, budaya, dan lainnya, karena agama apapun yang dipeluknya atau aspek apapun yang disukai membuat orang lain bisa hidup berbahagia, sejahtera, dan bebas dari bahaya yang menakutkan dan mematikan adalah kewajiban fundamental juga yang didoktrinkan setiap agama di bumi. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian, keampuhan, dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamatan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan relasi universalitas yaitu multikulturalisme dalam sabdanya yang artinya, tidak disebut beriman di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Yang sabda ini mengajarkan tentang kewajiban mencintai sesama manusia tanpa sekat etnis, politik, budaya, dan agama. Beliau meminta setiap manusia untuk berusaha maksimal menegakkan hak-hak orang lain. Selanjutnya ada sila kedua Pancasila menurut agama-agama lain selain Islam. Pertama ada agama Kristen. Manusia dalam perspektif Kristen adalah ciptaan Allah yang ditempatkan di tengah ciptaan lain sebagai pelayan pekerjaan Allah. Manusia diciptakan dalam gambar Allah dengan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki kehendak bebas yang memiliki kemampuan bebas untuk taat atau tidak pada hukum Allah. Kemanusiaan yang adil dan beradab disimpulkan sebagai berikut menurut agama Kristen. Pertama, ada kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, umumnya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun alam sekitar. Lalu ada prinsipnya, sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar, nilai, dan berbudaya. Selanjutnya ada merupakan ikatan atau kewajiban manusia Indonesia untuk menjunjung norma-norma terutama hukum moral dengan memperlakukan sesama manusia dan makhluk hidup layaknya secara adil dan beradab. Lalu ada dari agama Buddha. Sila kedua Pancasila kemanusiaan adil dan beradab mengajarkan hidup toleransi sesama manusia, termasuk toleransi beragama.
Pandangan agama Buddha sejak awal kehadiran agama Buddha datang ke Nusantara sangat ramah, toleran terhadap masyarakat yang ada di Nusantara. Memang di dalam ajaran Sang Buddha pernah mengajarkan tentang pentingnya sikap toleran dan saling menghormati terhadap masyarakat yang berbeda agama dengan mereka. Ajaran-ajaran mulia tersebut kemudian dituliskan dalam kitab suci Tripitaka. Sang Buddha sebagai pemimpin Buddha, ia selalu merawat keragaman agama yang ada di lingkungannya dengan terus mengembangkan sikap saling menghormati setiap orang yang ingin menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan juga bekerja sama demi kehidupan bersama. Selanjutnya ada dari agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan semboyan walaupun berbeda-beda namun satu jua, yang kemudian semboyan tersebut diadopsi secara luas oleh masyarakat sebagai warisan yang berharga dari nenek moyang bangsa Indonesia. Pengajaran dalam agama Hindu mengajarkan untuk saling mengasihi sesamanya agar dapat terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan menghargai pengajaran. Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah sila ketiga Pancasila dalam kerukunan dan toleransi beragama. Makna sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun kebudayaan. Kebersamaan. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling bantu-membantu, dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Lalu ada persatuan bangsa. Makna sila ketiga berikutnya berisi tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Lalu ada menghormati perbedaan. Makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah untuk memberi orang rasa pengakuan dan rasa hormat terhadap perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Lalu ada kepentingan pribadi dan kelompok. Makna sila ketiga selanjutnya ialah berhubungan dengan individu dalam pengamalan atau penerapan Pancasila, khususnya untuk persatuan Indonesia, yaitu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas. Yang kelima ada menciptakan dan mempertahankan kedaulatan. Perwujudan sikap tersebut dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, di mana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tetapi lebih dari satu agama beserta kepercayaan. Artinya setiap orang